diceritakan nih kedatangan hari ini di kantor Bang Kanjeng Heri Dharma nih, dalam rangka apa sih membawa Vina ke sini? Pertama silaturahim kepada Kanjeng, kemudian selanjutnya kita membahas tentang perkara Vina yang sampai saat ini belum juga ada penetapan tersangka. Jadi di sini kita mau sharing sama Kanjeng terkait masalah hukum yang sedang dijalani sama Vina. Oke, Kanjeng sendiri seperti apa setelah bertemu Vina dengan kuasa hukumnya Mbak Lisa, melihat permasalahan yang dihadapi Vina itu seperti apa Kanjeng? Ya, baik. Saya hari ini bersyukur karena kebetulan juga saya ini sama Lisa ini sudah cukup lama kenal. Dalam arti di waktu saya di Semarang, Lisa ini menghubungi saya untuk membicarakan tentang kasus dugaan kekerasan seksual atau terjadi pemerkosaan. Nah, dalam hal demikian tentu karena itu adalah kewajiban saya selaku lawyer untuk menegakkan kebenaran, keadilan terhadap siapapun masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendampingan hukum. Itulah kewajiban kami sebagai lawyer. Adapun persoalan yang dihadapi oleh klien kami ini adalah tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Ini ancamannya tidak main-main, minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Nah, tentu kami berharap kepada penyidik untuk mensegerakan, menetapkan jika itu terbukti bahwa apa yang dilakukan terhadap klien kami, dugaan kekerasan seksual atau pemerkosaan, segera untuk ditahan atau ditangkap jika itu sudah memenuhi unsur. Maka dari itu saya minta Bapak Kapolres dan Bapak Kapolda Metro untuk mengambil perhatian terhadap klien kami ini. Klien kami sudah cukup menderita psikisnya, malunya. Ini yang tidak bisa dihadapi oleh pihak keluarganya. Di sini kita melihat bahwa klien kami itu sering menangis mengingat persoalan yang dihadapi oleh mantan tunangnya, yang mana beliau ini ingin menikah. Nah, ternyata klien kami ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, ya, baik itu ada dugaan telah terjadi kekerasan seksual. Nah, disinilah akhirnya klien kami karena sudah dijanjikan untuk menikah, ternyata di dalam perjalanan pernikahan itu gagal. Adapun hal yang demikian, akhirnya klien kami melalui Mbak Lisa pada bulan Januari kalau tidak salah saya sudah melaporkan ke pihak kepolisian Polres Tangsel. Adapun kedatangannya klien kami ini ke sini, ya kami mencoba untuk membantu agar pihak penyidik Polres Tangsel untuk menyegerakan agar pihak pelaku ini ditetapkan menjadi tersangka dan segera untuk diseret ke pengadilan. Inilah keadilan terhadap warga negara Indonesia yang meminta satu keadilan terhadap dirinya, klien kami ini. Nah, jangan sampai ini terjadi Vina-Vina yang lain. Ini juga klien kami namanya sama dengan Vina yang sekarang lagi viral. Nah, ini jangan sampai perkara ini jangan sampai terlambat untuk menaikkan agar terlapor ini bisa menjadi tersangka. Inilah yang diharapkan oleh klien kami. Kasihan ibunya setiap hari menangis mencari keadilan. Kemana lagi harus mencari keadilan? Ini yang kami minta kepada pihak Kapolres Tangsel
untuk segera, tadi saya sampaikan, kalau sudah memenuhi unsurnya, tetapkan jadi tersangka, tahan. Ini adalah kekerasan seksual yang bukan dianggap ini perkara ringan. Maka dari itu kami mohon sekali lagi Pak Kapolda Metro untuk memberi perhatian perkara klien kami ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Kanjeng akan mengambil langkah apa mungkin secara hukum akan turun juga? Ya, saya rencananya insya Allah bersama Lisa, dan di sini kami ada 7 pengacara untuk mendampingi klien kami ini. Jadi insya Allah kami hari Jumat akan datang ke Polres Tangsel, akan menemui penyidik, akan menanyakan kepada penyidik sampai mana perkara ini yang sedang ditangani oleh penyidik. Itu adalah koordinasi yang akan kami lakukan nanti kepada penyidik. Mudah-mudahan nanti penyidik bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada kami selaku lawyer yang mendampingi klien kami ini. Karena klien kami ini sampai hari ini seperti menemui seseorang, menemui sosok laki-laki, seakan-akan beliau itu trauma dan ketakutan terus-menerus. Nah, disinilah dia butuh kebenaran dan keadilan, penegakan hukum. Saya rasa, saya yakin bahwa penyidik Polres Tangsel berjalan dengan sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Ini tuh. Kanjeng, tapi ini secara kebetulan atau memang seperti apa nih? Artinya nanti bakalan berhadapan lagi dengan lawan lama nih. Artinya kan masih ada keluarga dari Shaina Marwana. Kalau kemarin kan Kanjeng sempat klien megang lawannya nih. Seperti apa Kanjeng? Oh iya, saya tidak melihat dari sisi di situ bahwa memang saya selaku lawyer atalarik kan begitu. Jadi memang dari pihak yang dilaporkan itu katanya ada saudara. Saya tidak peduli akan siapapun di belakangnya beliau. Karena yang kita perlu tegakkan adalah kebenaran tadi, keadilan, tegaknya hukum untuk semua warga negara Indonesia. Jadi itu yang paling penting dari segala-galanya. Siapapun di belakang beliau, saya tidak peduli. Yang paling penting klien saya harus mendapatkan keadilan secara benar. Mbak Vina itu kalau boleh tahu kejadiannya di tahun berapa dan di saat umur berapa gitu Mbak? Dan apa yang dijanjikan sama si calon? Saat aku umur 20 tahun. Apa? Saat aku umur 20 tahun. Itu kejadian tahun berapa Mbak? 2022 sampai 2023. Apa yang dijanjikan sama si itu Mbak, sama si pelaku? Yang dijanjikan oleh Yajid Atam ini itu akan menikahi saya, ternyata nggak menikahi saya. Sebelumnya berpacaran dulu kah atau? Nah, kita dikenalin sama keluarga, lalu kita ta'aruf, tadinya mau nikah tapi karena ekonominya lagi menurun, jadi dia ikat aku dulu waktu itu. Maksudnya ikat? Lamaran, dilamar. Enggak, tunangan dulu. Tunangan. Kalau bahasa kita diikat. Maksudnya itu tunangan dulu ya? Iya. Tunangan dulu gitu. Biar bebas, aman maksudnya. Nggak Oke. khawatir. Oke, boleh dijelasin sedikit Vina, waktu kejadian itu prosesnya seperti apa sih? Ini kembali lagi, boleh ceritain? Prosesnya itu dua keluarga ketemu. Awalnya kalau kita kan orang Arab itu dilihat dulu, lalu dihibah kan, cocok apa enggak. Lalu aku ngobrol-ngobrol sama dia, dia sama orang tua aku care gitu tadinya. Ternyata nggak sesuai fakta ya di sini. Dia tiba-tiba kasar sama aku, mendorong aku, tarik tangan aku lagi waktu itu. Tapi Vina sendiri merasa dibohongi nggak dengan Merasa Ajis? bohong, merasa nggak sesuai janjinya dia ke aku gitu. Harusnya dia menikahi aku pas habis lebaran 2023, ternyata dia kabur gitu aja setelah melecehkan aku. Aku berharap banget gak ada korban lagi setelah aku habis ini gitu.
berharap aku mendapatkan keadilan. Sampai hari ini aku belum mendapatkan keadilan. Dari pihak mana pun aku belum mendapatkan keadilan. Kanjeng, kalau melihat bukti-buktinya emang sudah Ya, kalau layak. kita melihat kan sebelum ini bahwa Mbak Lisa ini selaku lawyernya, jadi beliau sudah melakukan langkah-langkah yang benar, sudah melakukan menempuh beberapa rumah sakit, mengecek tentang psikologinya, itu benar. Yang kedua, sudah mengecek, ya mohon maaf, di tempat yang kita duga itu pun sudah ada, ya toh, analisis dari pihak kedokteran bahwa ada sesuatu yang lecet, ya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Lisa ini sudah tepat dan benar, dan dia juga sudah melakukan untuk ke LPSK, melakukan minta perlindungan terhadap Vina, dan juga sudah menyampaikan ke Komnas HAM. Apalagi yang kurang dilakukan oleh Mbak Lisa selaku lawyernya. Nah, ini kita juga mendorong kepada penyidik untuk segera, jika tadi saya katakan unsurnya sudah terpenuhi, tetapkan jadi tersangka dan tahan. Jangan coba-coba untuk mempermainkan perkara ini. Ini perkara sensitif. Jadi saya yakin bahwa penyidik akan melakukan hal-hal yang benar. Tapi jangan sampai ini ada suatu yang kita khawatirkan. Sah-sah saja jangan sampai itu terjadi. Karena kasihan klien saya hanya menuntut keadilan. Nah, di mana lagi warga negara Indonesia? Kalau ini terjadi kepada diri kita, anak kita misalnya dilakukan kekerasan dan perkosaan, apakah kita harus diam? Tidak. Orang gila yang harus itu diam. Ini yang kami minta saat ini. Berikan keadilan terhadap klien kami. Ini yang kami minta berulang kali kepada Pak Kapolres Tangsel, ataupun mudah-mudahan Pak Kapolda Metro mendengar perkara ini agar segera untuk ditindaklanjuti. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa hari Jumat kami akan mendatangi penyidik untuk berdiskusi, untuk mendengar sampai mana penanganan perkara klien kami. Dan kita lihat klien kami seperti trauma, menangis, ini yang dihadapi setiap hari. Apa enggak kasihan kita? Ya kan? Nah, jangan sampai ini terjadi pembiaran. Ini yang kami tidak inginkan. Mungkin dari bisa disampaikan. Terima kasih Kanjeng. Kita semua sudah mendengar ya bahwa ini adalah kasus perempuan yang mana harus memang diprioritaskan untuk secepatnya untuk mendapatkan keadilan. Jangan sampai terabaikan, apalagi sesuatu yang ada cipta kondisi sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut sampai berbulan-bulan, dan kita selalu pantau dan selalu cek, kita kawal perkara ini sampai pelakunya ketangkap. Kita berharap sama-sama supaya Vina juga tenang ya Vina, mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kami Kalau update terakhir sendiri dengan pihak dari proses hukumnya sejauh ini sampai mana? Iya, terakhir sedang ahli dari dokter psikolog dan dokter yang meriksa Vina pada saat periksa pertama kali untuk bikin LP, visum dan sebagainya. Dan sekarang sedang menjadwalkan untuk gelar perkara. Terakhir hanya sampai di sana. Tapi status Belum ada informasi lagi karena saya tanya juga untuk proses selanjutnya bagaimana, nunggu gelar. tapi kalau statusnya sendiri sudah jadi tersangka. Belum. sudah sidik ya. Sidik. Sudah sidik ya. Jadi perkara ini sudah naik sidik ya. Tapi Jadi sudah kita dijadwalkan untuk proses gelar perkaranya sendiri udah ditutup. Terakhir Itu kapan? itu saya kurang tahu. Oh, Waktu saya follow up perkara baru mau gelar. ya cuman perkara ini jalan, tetapi kayak kita itu minta ini diprioritaskan, dipercepat proses. Karena kasihan klien saya ini gitu. Artinya kan ada perkara
yang ringan, menengah atau berat. Ini kan ada juga perkara yang harus sekian bulan, berapa bulan, dan berapa tahun untuk satu penanganan perkara kan. Perkapnya juga ada, aturannya juga ada. Nah ini yang butuh perhatian lah terhadap penyidik, bisa diprioritaskan terhadap saya. Makanya ini beliau sampai malam pun mengigau tidur seperti itu kan. Jadi ketraumaan yang sangat cukup tinggi. Ya kan, badan sudah saya lihat juga kurus ya kan. Banyak merenungnya daripada gembiranya, banyak nangisnya pada tertawanya. Nah, disinilah yang butuh perhatian kita bersama. Mudah-mudahan juga Pak Kapolri mendengar apa yang kami sampaikan ini. Ini adalah suatu tadi saya bilang barangkali penegakan kebenaran dan keadilan, ya kan. Jadi harus ini diperhatikanlah ke semua belah pihak siapapun yang mendengar nanti wawancara kami. Oke, mantap. Mantap.